Oh itu kita garansi untuk tukar Kak. Oh, Atau bisa kita ya? kirim Dikirimkan lagi lagi yang baru ya, betul. Tanpa mempersulit mereka yang order Tanpa ya? bahkan kita kadang kita pesan GoSend langsung gitu Kak, Langsung untuk dikirim ke dikirimin aja konsumen. ya? Iya. Kita bisa lihat dari aplikasi sih Kak. Nah. Kan ada skor performa resto tuh. Di situ kita bisa lihat apa sih yang membuat si rating ini turun. Apa sih yang bisa apa yang harus kita perbaiki di situ gitu. Itu bisa lihat di dalam aplikasinya itu Kak. Jadi sangat-sangat lengkap sih menurut saya. Mengapa sebegitu pentingnya untuk menandai pesanan tuh sebagai pesanan siap tepat waktu? Selain karena rating tadi itu. Ini untuk mempengaruhi ini sih Kak, kepercayaan konsumen sih. Betul, setuju sih, saya juga setuju banget. Dampaknya itu ya kita harus ada perbaikan terus ya Kak. Ada perbaikan terus, ada evaluasi yang secara terus kita lakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang masih kurang. Itu jadi sebagai tolak ukur kita apakah pelayanan kita sudah sesuai belum, kualitas yang kita sajikan sudah sesuai belum. Nah itu kita bisa lihat jadi dari bahan situ. evaluasi ya untuk kedepannya. Betul. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar bersama GoFood barengan sama aku Soraya Hilmi dan juga partner GoFood Laris Manis. Seru banget nih, makin seru tentunya obrolan barengan sama Kang Taufik. Yuk kita lanjutin obrolan kita hari ini. Nah semenjak Moza ini muncul ini booming, alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Booming lah pasti, ini lagi fenomenal, lidahnya semuanya mau ke keju-kejuan nih. Iya, betul. Nah melihat atau menanggapi dari semua yang tadi sudah dijelasin sama Kang Taufik sendiri, berarti kan peminatnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Sulit sekali rasanya menghindari, kadang-kadang ada aja stok koma. Apabila terjadi seperti itu, penolakan transaksi apakah akan tetap terjadi atau diakalin coba cek ke cabang lain untuk produk yang kosong? Yang kosong ya, yang kosong sebetulnya kita harus lihat data realnya dulu ya. Oke. Terus lihat forecasting setiap harinya habis berapa sih, berarti kan kita harus siapin stok lebih ya, stok lebih untuk agar tidak terjadi kekosongan tadi ya. Kita udah buat sistemnya sih Kak sekarang tuh, sistem walaupun internal ataupun kita monitoring di aplikasi gitu Kak. Jadi stoknya kita atur gitu Kak, stoknya kita atur. Terus laporan dari si tim juga harus tetap real time, ini besok mau dikirim berapa, stok amannya berapa dan sebagainya, itu jadi harus kayak gitu Kak. Ketika isu terjadi, bagaimana cara mengatasinya atau menghindari nih untuk menginformasikan kepada calon pembeli kalau Kak yang pesanan Kakak ini stoknya sedang tidak ada? Apakah dikomunikasikan langsung atau ya itu tadi aku penasarannya lebih kepada titiknya itu. Solusi apa yang kalian lakukan yang tercepat, langkah tercepat? Kita arahin, kalau di Bandung dulu kita arahin ke cabang yang berarti lain. tetap ngecek stok yang lain ya. Betul. Ke cabang Kalau yang sekarang lain. enggak, karena sekarang kan karena kita ada central kitchen, kita bisa stok banyak Kak. Kalau di cabang kan kita nggak bisa simpen freezer. Lebih aman ya Iya, berarti ya. lebih aman, betul. Okay, jadi stoknya sekarang udah melimpah di. Wah gokil sih. Ini berarti benar-benar anti menolak-nolak nih. Gimana caranya tetap transaksi terjadi? Iya, betul. Nggak boleh libur. Karena mempengaruhi juga terhadap performa dan penilaian juga. Nah, untuk cara pengelolaan stok bahan baku, apakah setiap hari itu selalu dicek dan diperbaharui di aplikasi GoFoodnya sendiri agar tidak terjadi banyak pesanan yang ditolak? Ya walaupun dalam faktanya tidak boleh yang namanya menolak. Tidak boleh. Jadi gimana cara mengolah bahan bakunya? Tadi ya harus laporannya harus real time, terus forecasting di setiap harinya harus jelas juga, dan sekarang ada penyimpanan yang lebih besar ya, itu kita maksimalkan gitu Kak. Dan itu terbukti berhasil untuk untuk stok tidak kosong gitu. Oke. Lebih efisien ya dengan metode yang seperti itu. Berarti ya teman-teman kalau mulai sudah merasa kewalahan nih dengan transaksi yang masuk, mungkin teman-teman bisa mengakalinya kalau bentuk dari bahan makanan yang dijual atau bahan baku yang akan diolah adalah mirip-mirip seperti produk dari Cimol Bojot sendiri, teman-teman udah mulai harus mikir investasi tadi itu ke freezernya, ke menambah alat lah ya, pokoknya untuk menjaga kualitas bahan bakunya. Gitu. Pakai sistem seperti itu. Nah, sudah tahu juga tentunya di GoFood ini sudah ada yang namanya tombol pesanan siap. Sudah. Apakah dari timnya Kang Taufik sendiri selalu menekan tombol ini setiap pesanan baru masuk atau nunggu selesai dulu? Selalu. Untuk sekarang tuh langsung pencet langsung tombol. Ambil aja lah gitu, nggak pakai lama ya. Nggak pakai lama karena timnya kita udah siapin banyak Kak di Central Kitchen tuh. Mungkin harus lebih dari 10 orang kayaknya. Keren kan? Boleh tepuk tangan loh, ini keren sekali loh. Kalian pernah nggak
Kalau order nggak dipencet-pencetin sama pedagangnya. Kan biasa harus penjual tengah menyiapkan makan. Kita menunggu kan itu. Betul. Nah itu sebenarnya kita menunggu tombol pesanan siap kan. Iya betul. Itu ada PIC-nya yang dia terus harus fokus di standby situ. untuk langsung mencet klik pasti siap. Gitu. Nah itu yang bikin kenapa ratingnya sampai tinggi. Iya betul. Karena pergerakan yang cepat. Betul. Nah dan sangat mempengaruhi sekali. Terutama karena kita juga sudah ada skor performa resto juga sekarang kan. Betul. Sehingga semakin membantu tim manajemen untuk tahu seperti apa pergerakan. Nah apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki teman-teman yang masih kewalahan nih, untuk memperbaiki ketepatan waktu dalam menandai si pesanan siap ini? Berarti harus rapi dari sistem antrian ya Kak. Oke. Harus rapi. Kita harus buat sistem antrian untuk untuk kayak semacam untuk penggorengan pun harus ada antrian tuh untuk si kru. Oh, jadi kamu marking sendiri aja gitu ya? Oke. Di lab si struknya itu disusun dan rapi lah ini gitu. Terus ya kecepatan tadi yang sangat berpengaruh gitu. Kalau antriannya banyak tapi cepat itu insya Allah bisa masih bisa diatasi ya. Gitu. Ada konsekuensinya nggak sih jika pesanan yang nggak langsung buru-buru dipencet dengan pesanan siap sesuai waktu yang ditentukan? Rating sih Kak. Ini yang sangat-sangat kita jaga tuh rating. Jangan sampai kita di bawah 4,8 sih, kalau bisa di atas 4,8. Wow. Kalau bisa 5 ya gitu. Oh iya. 4,8 untuk zaman sekarang ada ribuan rating sih, menurut saya tetap berhasil sih. Betul. Mempertahankan kualitasnya sampai sejauh ini. Dan mengapa sebegitu pentingnya untuk menandai pesanan tuh sebagai pesanan siap tepat waktu? Selain karena rating tadi itu. Ini untuk mempengaruhi ini sih Kak, kepercayaan konsumen sih. Betul, setuju sih, saya juga setuju banget. Kalau cepat, kalau ratingnya bagus, cepat, terus produk yang telah sampai ke konsumen juga mereka hangat masih hangat, betul. Itu bakal menemukan kepercayaan konsumen sebetulnya. Dan sebelum kita serahkan ke mitra driver juga biasa dicek dulu ya. Betul, dicek dulu Kak. Terjadi pengecekan untuk memastikan apakah kualitas produknya sama, biar gak jadi ketukar pesanan juga pastinya. Nah biasanya nih di ujung-ujung nih yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan akhir terhadap isi pesanan. Itu ada divisi checker Kak. Ada. Dia tuh memastikan dari produk dengan bill itu sama gitu Kak. Pernah terjadi kesalahan? Pernah, tapi jarang sih. Gak apa-apa, batuk dulu aja di sini. Ya, teman-teman silakan kalau mau batuk, memang udara memang lagi asik, kayak saya hidung mampet, ya, tapi batuk-batuk. Ntar abis ini kita nyemil cimol ya. Tenang, aku ada permainan khusus soalnya. Mantap. Produk sendiri, kok makan sendiri. Tapi nih balik lagi ke pertanyaan tadi. Kira-kira pernah tidak terjadi kesalahan kayak tadi yang saya sebutkan, ketuker dulu, gitu? Awal-awal kita nggak ada divisi checker sebetulnya. Nah, karena dari kesalahan itulah belajar, baru kita ada rekrut khusus divisi checker. Teman-teman gak usah panik kalau melakukan kesalahan, selama masih mau melakukan koreksi dan perbaikan terhadap sistem manajemennya sendiri, aman. Balik lagi kok ratingnya menjadi bagus kan? Betul, balik lagi ke rating bagus. Itu dia jenis kesalahan yang paling sering terjadi dari yang dirimu alami sejak 2021 sampai sekarang. Paling ini barang kadang tidak sesuai waktu itu tuh. Iya, itu paling sering sih ya. Kan? Atau kuantiti itu kita konsumen pesan 5 bungkus, yang datang 4. Atau rasanya tidak sesuai. Oh, nggak sesuai sama yang dipesan. Ya itu, tapi kita perbaiki ya, tadi ada divisi checker gitu ya. Solusi yang diberikan, ditawarkan biasanya apa? Paling solusinya tadi solusi untuk siapa tuh? Untuk yang pesanan dia tertukar untuk itu kita garansi untuk tukar Kak. Atau bisa kita kirim lagi yang baru ya, betul. Tanpa mempersulit mereka yang order. Tanpa bahkan kita kadang kita pesan gosen langsung gitu Kak, untuk dikirim ke konsumen. Aja ya. Iya. Itu berkeren, boleh tepuk tangan dulu teman-teman sekalian. Ini dia nih. Nah, berbicara mengenai prosedur khusus ya. Seperti apa sih prosedur khusus yang dilakukan sendiri? Gak apa-apa, batuk dulu aja. Nah, prosedur khusus untuk menanggapi laporan pelanggan terkait pesanan yang tidak sesuai tadi sudah disampaikan. Bahkan difasilitasi secara langsung, gak nunggu lama lagi. Yang penting keluhannya sesuai ya. Ya, betul. Jadi bukan keluhan bodong juga ya. Keluhannya memang sesuai, ada terjadi pelanggaran, pesan tidak sesuai. Metodenya pun langsung ya udah cepat tanggap, segera diganti tanpa perlu yang salah itu minta dikembalikan. Betul. Gak apa-apa, dikip aja jadi bonus lah ya buat mereka. Betul. Nah itu dia. Sebagai bentuk permintaan maaf lah. Betul. Dan seberapa sering nih dari tim Kang Taufik sendiri menanggapi laporan dari pelanggan seperti komplain ini? Untuk sekarang sih alhamdulillah udah jarang ya Kak, karena sistem tadi yang kita buat itu berkaca dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Betul. Gitu Kak. Divisi checker, terus kita siapin orang sebanyak mungkin untuk sebagai kru di situ ya, di central kitchennya itu Kak. Jadi sekarang udah cepet sih. Berarti bisa aku simpulkan indikasi terjadinya perbaikan pada sistem, baik itu manajemen kamu internal ataupun situasi di lapangan secara eksternal, terbantu semuanya dengan adanya
aplikasi yang sudah lebih mengoptimalisasikan untuk bisa Betul. memantau dari jarak jauh. Nah, Betul, jadi Kak, teman-teman kalau sudah dikasih nih fasilitas yang memudahkan kan sebenarnya aplikasinya diakses secara gratis, teman-teman tinggal mengatur saja. Terus kalau memang nggak turun langsung tinggal di brief aja tim Betul. yang turun, mau itu divisi. Kalau tadi ada sebutan divisi checker, ada PIC untuk menyusun antrian pesanan. Betul. Itu tinggal dikomunikasikan saja bentuknya seperti apa dan tentukan SOP sesuai sama standar dari cabang kita masing-masing. Betul, Karena satu resto kadang-kadang SOP-nya kan berbeda. Berbeda, betul. Nggak harus saya mau plak abis-abisan ngejiplak lah pokoknya kayak Kang Taufik gitu. Nggak bisa, harus disesuaikan. Apalagi kalau jenis makanannya berbeda. Kalau kamu jualannya nasi campur gitu, akan konsepnya berbeda sekali. Pasti berbeda. Dengan seperti apa SOP yang dilakukan oleh Cimol sendiri. Dari sekian banyak SOP ataupun kiat-kiat operasional yang tadi sudah kita bahas, ada nggak sih cara mudahnya untuk mengevaluasi apakah standar SOP yang sudah kita ciptakan itu sudah cukup bagus? Kita bisa lihat dari aplikasi sih Kak. Ada kan ada skor performa resto tuh. Di situ kita bisa lihat apa sih yang membuat si rating ini turun. Apa sih yang bisa apa yang harus kita perbaiki di situ gitu. Itu bisa lihat di dalam aplikasinya itu Kak. Jadi sangat-sangat lengkap sih menurut saya. Dan di dalamnya itu juga di Bistips ya, lebih tepatnya ya. Iya. Di Bistips sendiri teman-teman kalau masih bingung gimana sih menciptakan standar operasional yang tepat itu seperti apa, bisa di sana atau konsultasi untuk ngobrol langsung sama teman-teman dari komunitas Kompak sendiri. Ya, Kompak. Bareng-bareng sama teman-teman di Kompak, jadi biar tahu seperti apa, atau bahkan masih bingung kalau skor performa resto itu tuh seperti apa. Nih kita ambil contekan aja. Nih keren banget kalau teman-teman lihat ya, skor performa restonya tuh kan cukup berpengaruh terhadap optimalisasi dari tampilan ataupun performa dari tiap-tiap resto sendiri. Dan tanggapannya dari Kang Taufik terkait fitur dari skor performa resto ini, dampaknya seperti apa yang dirasakan? Dampaknya itu ya kita harus ada perbaikan terus ya Kak. Ada perbaikan terus, ada evaluasi yang secara terus kita lakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang masih kurang. Itu jadi sebagai tolak ukur kita apakah pelayanan kita sudah sesuai belum, kualitas yang kita sajikan sudah sesuai belum. Nah itu kita bisa lihat jadi bahan evaluasi ya untuk kedepannya. Betul. Sebelum aku ngejak main game, satu lagi deh aku penasaran. Ketika Kang Taufik sendiri menggunakan fitur skor performa resto ini menjadi sebagai bahan evaluasi, manfaat terbesar apa yang paling dirasakan? Sebagai pertimbangan sih Kak, pertimbangan konsumen untuk membeli produk kita atau tidak gitu. Jadi sangat-sangat menentukan itu Kak. Gitu. Menarik. Ngomong-ngomong, ada berapa total rasa sampai sejauh ini? Iya dong, harus belajar itu nggak boleh berhenti sampai sekarang ya, walaupun kita sudah alhamdulillah sudah udah mulai ekspansi lah ya, intinya untuk tahap ekspansi ini kita tetap harus belajar juga, terutama online ini kan sebetulnya sesuatu yang menurut saya harus patut difokuskan, patut diperjuangkan juga untuk sales. Kita masuk di Ikitera. Ikip sedikit tebak rasa. Ada pemilik langsung ya. Apakah beliau sesuai klaimnya tahu rasa? Jangan dilihat sih mestinya ya. Iya, kalau dia kan ngeliat dari tekstur langsung tahu. Tapi kan Ayah nggak tahu nih. Jadi bolehlah saling dites. Ini kan bocil-bocil Gen Z ini pada doyan banget makanan beginian ya Kang ya. Mereka tuh kepengen banget, sabar ya Dek ya. Dikasih. Dan tapi bener gak ini jajanan tuh anak-anak muda yang pasti doyan banget. Iya, sambil bikin skripsi atau sambil Kak. ini kan. Kita target marketnya tuh anak muda sebetulnya. Iya. Anak muda banget. Makanya saya tadi pas makan cocok soalnya saya masih anak muda. Dan enak banget, cocok banget nih, emang wajar aja sampai begitu fenomenal sekali produk yang satu ini. Pantes Bernadia doyan banget, emang enak banget guys. Tadi ada ayam bawang barbecue, pedas asin, jagung bakar, balado dan barbecue. wah, bisa-bisanya lu yang dagang, lu yang lupa.